Oke, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kita pekan ke-13 ini, Pancasila sebagai etika politik. Jadi, bahwa di pekan ke-12 kemarin kita bahas Pancasila sebagai sistem etika. Artinya nilai-nilai Pancasila itulah yang menuntun bagaimana hidup berbangsa dan bernegara, sehingga harus mencerminkan setiap sila dari Pancasila itu. Bagaimana kita menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing, tentu dengan bertoleransi pada hal-hal yang kemudian beririsan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi manusia Indonesia yang memiliki sikap adil dan beradab. Bagaimana kemudian kita ini bisa berperilaku yang mana itu membawa pada terwujudnya persatuan. Bagaimana kemudian kita ini di dalam menjalankan sesuatu, di dalam memutuskan sesuatu, merencanakan sesuatu itu perlu dengan nilai-nilai demokrasi. Yang ujungnya adalah bagaimana kemudian itu berlaku untuk semua, adil bagi semua. Nah, di dalam konteks pekan ke-13 ini kita mau melihat bagaimana politik itu menarik sebenarnya. Kenapa kita angkat ini? Karena itu bisa menjadi contoh kasus bagi kita melihat bagaimana etika politik itu. Nah, kalau kita bicara etika politik sebenarnya ada banyak yang bisa kita lihat. Bagaimana sih pelaksanaan etika politik itu? Ya, bagaimana di saat ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan ketua partai politik, ada pemilihan presiden, ada pemilihan anggota legislatif. Bagaimana penerapannya itu etika politik itu? Karena kan ada yang mengatakan bahwa politik itu kan bicara tentang kekuasaan, bahwa katanya politik itu seni segala kemungkinan. Iya, seni segala kemungkinan, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara kan. Tetap ada norma-norma yang mengarahkannya, tetap ada norma-norma yang membatasinya. Nah, itulah Pancasila sebenarnya harus menjadi batasan. Ya, kalau Pancasila sudah membatasi praktek politik, maka money politik itu tidak akan ada. Misalnya kita yang beragama Islam itu kan jelas suap menyuap itu adalah sebuah dosa, perbuatan dosa. Sehingga tidak mestinya kita memfitnah, apalagi ya kampanye baru yang dia bilang itu keburukannya orang itu bisa ghibah jadinya. Ghibah itu dosa, tidak boleh. Ya, tidak bisa kemudian orang memfitnah itu lebih kejam dari membunuh, itu ada dalam Al-Quran. Artinya tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan itu. Artinya adalah bahwa ya Pancasila belum menjadi tolok ukur di dalam membatasi perilaku kita. Etika politik itu kan demikian sebenarnya. Nah, adik-adik ya silakan nanti harusnya di makalahnya ini bagaimana konsep-konsep tentang Pancasila sebagai etika politik. Lalu lihat realita kehidupan kita. Nah, lihat realita kehidupan. Ini yang terakhir kan ya kena lagi masalah hukum itu yang ditangkap oleh KPK. Ada wakil ketua DPR kita, Pak Aziz Syamsuddin. Padahal dia doktor hukum pula. Ini kan persoalan. Nah, jadi dalam realita kita ada banyak. Ya. Karena kalau kita bicara bagaimana pelaksanaan etika politik itu, kita bisa lihat dalam kontestasi itu, bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Ada pemilu kan, ada juga pemilihan ketua partai politik. Nah, ini juga bicara itu ya bisa dikaji lebih jauh itu. Nah, ini kan yang mau dilihat ini sebenarnya, bahwa di dalam praktek politik kita kadang melihat adanya praktik-praktik yang mana pernah disampaikan oleh Mas Syafeli ya, di mana ya Mas Syafeli mengatakan itu ada giumnya yang populer itu bahwa tujuan menghalalkan segala macam cara. Tidak ada istilah dengan proses, pokoknya tujuan tercapai. Ini kan sama kalau main bola juga ya. Kalau main bola itu yang penting menang. Yang penting gol dan menang. Mencetak gol dan menang. Bahwa kemudian itu dengan kasar, bahwa itu kemudian ya
tipu daya di dalamnya itu belakangan. Padahal ada juga penonton yang netral, bukan supporter. Misalnya tim A, tim B bermain, ada itu penonton, yang lain itu supporter. Ada supporternya tim A, tim B, ada penonton yang mau menikmati itu pertandingan, menyaksikan bagaimana kemudian skill dari setiap pemain, bagaimana alur bola, bukan istilahnya parkir bus ya, atau parkir kapal induk di depan gawang bertahan semua menunggu, lalu kemudian ini kan menjadi monoton, menjadi tidak menarik. Nah, itu baru satu contoh saja. Jadi ya jangan hanya kemenangan, karena ada juga itu orang yang walaupun kalah atau seri tidak menang ya, tetap menghargai bahwa ada proses. Ini yang kemudian dalam kehidupan kita kan kadang tidak jalan. Kita itu lebih melihat pada hasil akhirnya. Padahal ya hasil akhir itu tidak bisa serta-merta ada ya, mesti ada proses. Nah, akhirnya ya dalam politik itu kan demikian. Coba partai politik itu kan tidak mau lagi capek-capek melakukan kaderisasi, pokoknya comot sini, comot sana, yang sudah jadi ya, figur-figur yang sudah jadi, figur-figur yang sudah menduduki jabatan, kepala daerah misalnya, atau mereka yang punya sokongan dana besar, pengusaha besar, langsung dicomot jadi anggota partai, pengurus partai. Padahal sebenarnya ya partai politik itu salah satu fungsi partai politik itu kaderisasi. Nah, ini tidak jalan. Ini tidak jalan. Nah, akhirnya kemudian ambil sana sini, tidak ada lagi kemudian ya memang betul-betul lahir di situ, berkembang di situ. Nah, kemudian ada lagi praktik Machiavelli yang lain, dia bilang begini. Machiavelli bilang begini, ketaatan terhadap hukum itu adalah sebuah tindakan terpuji. Nah, bagus, itu bagus. Apalagi kalau melakukannya pejabat. Oh, bagus lagi itu. Tapi sambungannya itu Machiavelli bilang, kalau ketaatan terhadap hukum itu bisa mereduksi atau itu bisa membahayakan kekuasaan, maka itu kebodohan yang harus dihindari. Jadi Machiavelli itu mengatakan bahwa bodoh orang taat hukum kalau hukum itu membatasi kekuasaan kita, mereduksi kekuasaan kita. Jadi seakan-akan hukum itu ditempatkan, aturan itu ditempatkan di luar pembuat aturan atau di luar mereka yang memiliki kekuasaan. Padahal ya kalau bicara Indonesia, sama kedudukan kita di depan hukum dan pemerintahan. Ya itulah yang terjadi kan. Lahirlah politik dinasti, kan ada istilah itu politik dinasti. Ya, bahwa kemudian sudah dia anaknya lagi, sudah anaknya saudaranya lagi, saudaranya kemanakannya lagi. Tidak ada masalah sepanjang itu memiliki kompetensi. Ya, dan lahir tidak dengan cara-cara yang kotor ya. Nah, dalam sebuah jabatan politik atau jabatan publik. Nah, ini kan terjadi mengalalkan segala cara, main sogo, main suap, ya, fitnah sana sini, ya, palsu ijazah sebagai prasyarat. Itu kan cara-cara yang tidak benar ya. Kenapa? Akhirnya kemudian menjadi sangat transaksional, sangat transaksional. Tidak ada lagi ide-ide yang menjadi tawaran. Ya, tidak ada lagi ide tawaran. Jadi orang yang kaya ide tidak bisa berkontestasi. Orang yang bisa berkontestasi kalau dia memiliki uang, ya, yang memiliki massa, ya, tapi kemudian bisa jadi dia kosong di dalam ide-ide dan gagasan. Nah, itu kan tidak ada demokrasi internal. Coba partai politik betul-betul menjadi kendaraan saja. Bagaimana partai politik itu menjadi kendaraan menuju kekuasaan, tidak menjadi tempat berproses. Nah, kadang kita lihat yang lucu adalah ada partai politik yang sebenarnya dia punya kader yang potensial untuk berkontestasi, tapi kemudian dia serahkan itu partainya sebagai kendaraan kepada pihak luar yang memang tidak ada kaitannya. Cuma mungkin karena ada hitung-hitungan transaksional di dalamnya. Ini kan masalah. Sama juga dengan anggota legislatif memilih, rakyat juga kan begitu. Rakyat menjadi sangat permisif ya, sangat transaksional. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya itu. Kalau kita bicara memilih pemimpin itu kan perlu ada 3 kategori ya. Pertama ada namanya kapabilitas, ada namanya kompatibilitas, kompatibel. Kemudian ada namanya akseptabilitas, keterpilihan. Ya, jadi dia memiliki kompetensi, ada jejak track recordnya, ada jejak masa lalunya yang memang dia orang-orang yang dari dulu memang konsen di dalam pengembangan diri dan kepemimpinan serta demokrasi misalnya ya.
Ya itu diberi kesempatan untuk menerapkan ide-idenya. Tapi tidak demikian adanya. Itu menjadi nomor kesekian. Yang banyak itu isi tas. Jadi bukan kapabilitas, bukan akseptabilitas, bukan persoalan kompatibilitas, tapi isi tas. Itu bahaya kalau itu. Akhirnya lahirlah itu pola-pola Machiavelli. Jadi adik-adik bisa mengidentifikasi apa-apa itu yang menjadi praktik politik Machiavelli di Indonesia. Karena politik itu bagus. Kalau kita definisikan politik itu bagus. Karena politik itu di dalamnya ada tujuan. Di dalamnya ada pencapaian tujuan. Jadi politik itu sebenarnya adalah bisa cara di dalam kemudian kita merumuskan tujuan dan mencapai tujuan. Cuma ya itu tadi, bahwa cara yang digunakan kadang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Itulah yang kemudian akhirnya menjadi merusak. Ya. Oke, saya pikir itu summary dari saya untuk materi ini.